Setiap kami dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa di dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dan semua kami diberkati Tuhan, baik kami yang beribadah secara onsite maupun yang mendengarkan melalui YouTube. Tuhan memberkati, datanglah kerajaan-Mu Bapak, di bumi seperti di surga. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang subur, tanah yang subur, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Oke. Shalom semuanya. Apa kabar? Dahsyat. Yes. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita masuk kepada minggu ketiga di bulan April. Minggu ketiga di bulan April. Ya. Tema kita adalah berkat dan kutuk bagian ketiga. Jadi bulan April ini temanya adalah berkat dan kutuk. Ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga minggu ini. Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu saudaraku di dalam Tuhan. Dari Yesaya 59 ayat 7 sampai 15. Yesaya 59 ayat 7 sampai 15. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang luar biasa, untuk kita boleh bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 7 sampai 15. Kita bergantian, para kaum pria membaca ayat yang pertama, dilanjut dengan kita kaum wanita, dan kemudian nanti ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, ayat 8 kita para wanita, mungkin ada salah satu supaya masuk ke dalam YouTube yang pada pria, ada satu orang pria yang membacakannya. Ya, ayat 8 kita para kaum wanita. Mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Ayat 9. Sebab keadilan telah jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam. Ayat 10. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Ayat 11, kaum pria. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan, tapi tetap. Ayat 12, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan
ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan. Perikopnya adalah dosa adalah penghambat keselamatan, dan tema kita adalah berkat dan kutuk di bagian 3. Saya mencoba mengulang kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara masih ingatkah hal-hal poin-poin yang dijelaskan dalam bagian pertama, bagian kedua dari berkat dan kutuk, atau tema-tema sebelumnya? Gereja kita mengajarkan dalam pengajaran-pengajaran di mana dia berurutan, saudaraku, yang mungkin baru pertama kali mendengarkan lewat YouTube. Jadi saya mencoba menjelaskan bahwa di bagian sebelumnya, ya kan, dikatakan pada saat Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan itu menebus dosa manusia. Katakan amin. Dan memberikan kepada kita kehidupan kekal kepada orang yang tetap setia sampai akhir. Selain daripada itu, Tuhan yang mati di atas kayu salib itu juga mencabut konsekuensi dari dosa, yakni tanah yang terkutuk. Bapak Ibu masih ingat? Siapa yang masih ingat boleh lambaikan tangan yang beribadah secara on-site. Jadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan, yang seharusnya manusia itu yang kena kutuk, saudaraku. Seharusnya, tanda kutip. Tapi karena kasih Allah Bapa yang begitu luar biasa yang melimpah. Alkitab mengatakan Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu masih ingat nggak di dalam kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bapak Ibu masih ingat? Dan kemudian manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama kali melakukan dosa adalah, dikatakan sebenarnya yang pertama kali adalah Adam. Karena Adam yang tahu kebenaran. Hawa nggak tahu kalau Allah itu, dia hanya tahu dalam arti yang mendapatkan perintah Allah jangan makan buah terlarang itu adalah Adam, saudaraku. Oke? Nah, akibat dari dosa Adam dan Hawa, karena kasih Bapa yang begitu besar, akhirnya Tuhan melemparkan kutuk itu kena ke tanah. Amin. Yang tadinya karena kasih Tuhan itu kan begitu besar, padahal manusia yang bersalah. Sehingga yang tanah Taman Eden itu yang tadinya tidak ada semak dan duri, karena akibat dosa, kejatuhan manusia yang pertama kali, maka tanah itu mengeluarkan semak dan duri dan rumput duri, saudaraku. Sampai sini masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Kalau misalnya lupa, nanti boleh buka lagi YouTube gereja kita. Jadi yang tadinya sebenarnya manusia yang melakukan kesalahan, tapi konsekuensi dari dosa, Tuhan yang sangat mengasihi manusia ini, maka dia lemparkan kutuk itu kepada tanah, sehingga tanah mengeluarkan semak duri dan rumput duri. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa umat manusia, dan dia mencabut konsekuensi dari dosa, yakni tanah yang terkutuk. Oke, tanah yang terkutuk, Alkitab mengatakannya di dalam kitab Kejadian. Mungkin kita boleh buka sekilas ya Bapak Ibu ya. Di dalam kitab Kejadian itu dikatakan di ayat 17. Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Boleh dibantu? Terima kasih Bu Selvi, supaya kita, mungkin bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti berkat dan kutuk dan mengikuti pengajaran dari tema kita pada hari ini, maka kita buka terlebih dahulu Kejadian 3 ayat 17 dan 18 supaya kita mengerti kok tanah yang terkutuk ini Alkitab yang mengatakan. Kita baca ya, saya baca ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka baca bersama yuk Bapak Ibu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu,
dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kalau Bapak Ibu kembali Kejadian 2 ayat dikatakan di ayat 16 seperti ini, Kejadian 2 ayat 16, supaya yang mungkin baru pertama kali dapat mengikutinya dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke, sampai di sini. Jadi Tuhan Allah berkata jangan makan buah pengetahuan yang baik di tengah-tengah itu, nanti kamu pasti mati. Tuhan mengatakan pasti mati. Kan Tuhan gak bisa menarik perkataannya ya. Ya kan? Dia sangat mengasihi manusia. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, dia ingat, aduh, ini kan gambaran rupa aku, itulah bahasa sederhananya. Sehingga tanahlah yang akhirnya akibat dari dosa manusia yang dikatakan tadi dalam Kejadian 3. Dikatakan tadi ayat 17. Daripada buah pengetahuan yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Maka tanah mengeluarkan namanya semak duri dan rumput duri. Oke, nah tetapi puji Tuhan kabar baiknya adalah pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan menebus dosa saudara dan saya. Tuhan menebus dosa umat manusia, orang-orang yang percaya kepadanya, dan Tuhan mencabut konsekuensi dari dosa, yakni tanah yang terkutuk. Oke, jadi tanah yang terkutuk yang tadi yang mengeluarkan semak dan duri, yang sebelumnya tidak ada semak dan duri, Tuhan telah cabut kutuk itu. Amin. Oke, nah sehingga dikatakan kembali ke slide-nya, Tuhan sudah mencabut semak duri dari tanah sehingga memunculkan harapan bagi kota dan bangsa di mana kita tinggal. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau ada perkataan saya mengucapkan bangsa berarti itu juga berbicara kota. Tapi kalau saya mengucapkan kota itu juga berbicara mengenai keluarga, bisnis dan pekerjaan. Bapak Ibu yang sudah memiliki, ada di yang beribadah secara onsite, kertas, selebaran kertas, nah ada pulpen, nanti Bapak Ibu bisa tulis dari yang di garis, yang titik-titik ada garis gitu. Nah tulisan merah ini Bapak Ibu bisa isi, jadi bisa mengikutinya, oke? Nah kembali lagi, kalau Bapak Ibu mendengar kata bangsa itu berarti berbicara mengenai kota. Kalau mendengar kata kota, itu berbicara juga mengenai keluarga, berbicara juga mengenai pekerjaan, berbicara juga mengenai bisnis, berbicara juga mengenai usaha kita, oke? Jadi Bapak Ibu kalau membayangkan kota dan bangsa, aduh kota bangsa, tapi kita ambil cara sederhana supaya Bapak Ibu dapat mengerti lebih cepat. Jadi kalau mendengar kata kota berarti itu berbicara mengenai keluarga, berbicara mengenai bisnis, berbicara mengenai pekerjaan. Siap? Kita belajar dalam firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Katakan amin. Berkat dan kutuk, dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang menerima berkat dan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah dikatakan ada 4 alasan mengapa suatu kota atau bangsa mengalami keterpurukan. Ada kata kota, kita ganti yuk baca bersama-sama, kita ganti kata kota dengan keluarga, bisnis, pekerjaan supaya meresap pada saat Bapak Ibu membacanya. Siap, kita baca ya bersama-sama. 3, 2, 1. Ada 4 alasan mengapa suatu kota, keluarga, bisnis, pekerjaan, atau bangsa mengalami keterpurukan. Oke, setiap kata kota itu bisa kita gambarkan dengan keluarga, bisnis, pekerjaannya. Yaitu ada 4 dikatakan. Tidak ada keadilan, tidak memiliki integritas, tidak ada damai, tidak ada kebenaran. Kita baca, kita membahasnya satu persatu ya Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah apa yang membuat keterpurukan suatu kota, apakah yang membuat suatu keterpurukan suatu keluarga, bisnis, pekerjaan. Yang pertama dikatakan adalah tidak ada keadilan. Seperti yang tadi telah kita baca dari Yesaya 59 ayat 7 sampai 15. Nah, kita baca lagi ya Bapak Ibu, Yesaya 59 ayat 8. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Mereka tidak mengenal
jalan damai, dan dalam jejak mereka, mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Bapak Ibu masih ingat gak di zaman-zaman dulu, ya kan? Sering kita dengar berita tentang yang namanya terjadi demonstrasi, demon, benar gak? Demo, tapi puji Tuhannya sekarang ini udah banyak berkurang ya. Itu karena doa-doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, amin. Ya kan? Nah, apa sih yang mereka lakukan pada saat mereka demo? Mereka menuntut namanya keadilan, benar gak? Gaji misalnya atau apapun, pasti mereka demo ketidakadilan yang mereka rasakan. Mereka ayo kita rame-rame berbondong-bondong kita demo. Benar gak Bapak Ibu? Siapa yang setuju dengan saya? Benar kan ya? Demo itu biasanya terjadi karena menuntut keadilan, saudaraku. Tetapi puji Tuhannya, kabar baiknya sudah banyak berkurang di negara kita yang namanya demo karena doa-doa kita. Doa-doa orang benar, doa-doa orang percaya untuk kedamaian itu dinyatakan bagi negara kita. Amin. Nah, dikatakan mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Karena dunia ini sebenarnya saudaraku, setelah jatuh ke dalam dosa, kita nggak bisa memuaskan diri kita dengan mencari keadilan di dunia ini. Siapa yang setuju dengan saya? Benar nggak? Iya kan? Dan ternyata kita diingatkan supaya bagaimanakah supaya tidak terjadi keterpurukan dalam suatu kota, keluarga, pemerintah, bisnis, pekerjaan, bangsa kita. Yaitu kita harus bersikap adil sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Contoh yang sederhananya mungkin dalam kehidupan sehari-hari gini kali ya, supaya gampang mengartikannya. Kalau Bapak Ibu memiliki anak lebih dari 2, Tuhan mengingatkan kita untuk kita bersikap adil terhadap anak-anak kita. Katakan amin. Kita bisa belajar dari kisah mengenai kisah Yusuf, saudaraku. Iya kan? Yusuf dijual oleh saudaranya karena apa? Karena cemburu kan, saudara-saudaranya. Ya oke, Yusuf didapat dari wanita yang dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Karena pertama kali Yakub itu menikah dengan namanya Leah yang sebenarnya harusnya dengan Rahel. Tapi mertuanya mengelabuinya. Nah, Yusuf ini didapat dari wanita yang dicintai dan oleh karena itu mungkin orang tuanya memberikan secara perlakuan lebih. Dikasihlah jubah bagus, ya kan, yang bagus-bagus. Akhirnya membuat kecemburuan dengan keluarganya. Tapi kita tetap percaya bahwa di balik itu Tuhan tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan, Bapak Ibu masih ingat kan? Yusuf mengatakan pada saat ketahuan bahwa Perdana Menteri itu adalah saudara kita loh, gitu kan. Takut, wah kita bakalan dijadikan budak. Tapi Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kembali lagi ke topik yang mengenai keadilan. Dari hal tersebut kita belajar supaya dalam sebuah keluarga, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam kota, bangsa kita, tidak terjadi keterpurukan. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, terangnya Kristus, kita harus menghadirkan dan membawa keadilan itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini kira-kira mengerti? Karena dikatakan mereka tidak mengenal jalan damai. Bapak Ibu jangan cari keadilan dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa kecewa, saudara-saudara bisa kecewa. Tapi carilah keadilan itu di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Amin. Dan pelajaran dari apa yang membuat keterpurukan dalam sebuah keluarga, yang membuat keluarga istilahnya suam-suam, yaitu karena mungkin tanpa kita sadari ada anak-anak kita yang kayaknya papa saya lebih sayang sama si A. Iya kan? Atau mungkin juga istilahnya, oh bos saya kayaknya lebih sayang sama dia. Oh gembala saya, pendeta saya kayaknya lebih perhatian sama si X. Jadi membuat kita suam-suam, malas-malas untuk melayani. Malas-malas untuk bekerja, nggak sungguh-sungguh. Ya kan? Tapi hari ini kabar baiknya Tuhan mengingatkan kita untuk membawa dan menghadirkan keadilan itu karena Kristus Yesus Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu, ada sampai sini boleh menerimanya ya. Dikatakan seperti ini. Kita baca bersama yuk. Keterpurukan yang muncul seperti, mana suaranya Bapak Ibu?
kemiskinan bukan hanya sekedar disebabkan oleh rangkaian bencana, melainkan karena tidak adanya keadilan. Jadi hari ini yuk kita sebagai umat Tuhan, kita dituntun Tuhan untuk bersikap adil. Karena anak-anak Tuhan yang anak-anak Tuhan itu saudara dan saya, kita punya Tuhan yang maha adil. Katakan amin. Tuhan yang maha adil. Kita buka yuk betapa pentingnya keadilan itu dari Amsal 21 ayat 3 Bapak Ibu. Amsal 21 ayat 3. Mengapa terjadi keterpurukan dalam sebuah kota, keluarga, bisnis, pekerjaan, bangsa, negara? Poin pertama, tidak ada keadilan. Amsal 21 ayat 3, kita baca bersama, karena ditutup saya jadi. Amsal 21 ayat 3, kita baca bersama saudaraku. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Oke? Allah menghendaki agar umatnya, saudara dan saya, benar dan adil daripada hanya terlihat aktif dalam kegiatan rohani. Saya ulangi lagi, Tuhan menginginkan setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita melakukan kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan keadilan daripada kita aktif dalam berbagai kegiatan rohani. Mungkin Bapak Ibu bingung, berarti saya nggak usah pelayanan dong. Saya pernah menemui satu case Bapak Ibu. Ini kejadian nyata. Seorang istri sibuk sekali pelayanan sampai lupa memperhatikan suaminya, memperhatikan anaknya, dan dia curhat sendiri Bapak Ibu, udah lama banget, lebih daripada 3 tahun, lebih dari 4 tahun, lebih dari 5 tahun, udah lama ya. Dia menceritakan seperti itu Bapak Ibu. Istrinya sibuk pelayanan, dia lupa kalau ada suaminya yang harus dia perhatikan. Kalau ada anak-anaknya yang harus dia juga sediakan makanan. Gitu kan ya. Jadi baiklah kita anak-anak Tuhan yang dikasih kepercayaan untuk melayani, kita perhatikan juga keluarga kita yang terutama. Benar gak? Karena keluarga itu juga, memperhatikan keluarga itu juga adalah bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi dia berkata, suaminya suka curhat gitu kan ya. Curhat. Dia sibuk, dia pergi beraktivitas di gereja, tapi dia lupa suaminya gak punya makanan. Entah pun mungkin mereka gak ada duit, tapi masaklah mungkin telur atau apa. Karena ya lakukan apa yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, ya kan? Hai suami istri, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jadi sering kali orang sibuk dalam kegiatan rohani, tapi dia melupakan keluarganya. Dan di sini kita diingatkan supaya kita membawa keadilan yang dimana Tuhan kita adalah Allah yang maha adil, yaitu apa yang dikatakan dalam Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Katakan amin. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Boleh melayani, tapi perhatikan dulu apa yang Tuhan percayakan. Kecuali Bapak saudara-saudara mungkin memang single, terpanggil secara ya single gitu. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan keluarga, mari perhatikan keluargamu, mari perhatikan pasanganmu, mari perhatikan anak-anakmu. Jangan kita sibuk melayani, tapi anak-anak keluarga kita mungkin nggak punya makanan yang disediakan oleh keluarganya. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa yang setuju? Ya kan? Jadi tempo udah lama juga, lebih dari 5 tahun juga. Saya pernah dalam satu case, dalam sebuah kegiatan sosial saya gitu kan ya. Saya nggak jadi ikut pergi gitu. Karena pada saat itu memang posisinya udah lama, 5 tahun yang lalu lah gitu, udah lebih lah kali ya. Kondisi saat itu memang saya belum memasak untuk orang rumah gitu, untuk keluarga gitu kan ya. Nah, saya tahu kalau saya pergi kegiatan sosial itu, saya pasti makan enak, saya pasti makan ke restoran, saya pasti makan itu gitu kan ya. Tapi saya makan enak, tetapi keluarga saya belum makan, ngapain gitu kan. Saya mau cari apa gitu kan ya. Ya kan? Dalam arti mari kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita hidup dalam kebenaran. Kita melakukan keadilan yang Tuhan mau. Amin. Amin saudaraku. Jadi keterpurukan yang muncul seperti kemiskinan bukan hanya sekedar disebabkan oleh rangkaian bencana, melainkan karena tidak adanya keadilan. Siapakah di sini
saudara-saudara yang hadir mendengarkan firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan YouTube boleh angkat tangan di tempat masing-masing yang mau melakukan kebenaran dan mau melakukan keadilan. Amin. Supaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Supaya tidak akan terjadi yang namanya keterpurukan. Karena anak-anak Tuhan yang jatuh pun kata Tuhan tidak akan pernah tergeletak. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk berdiri tegap. Amin. Oke. Poin yang kedua dikatakan adalah apa yang membuat suatu kota, keluarga, bisnis, pekerjaan, atau bangsa negara mengalami keterpurukan. Yang kedua adalah, katakan bersama-sama, tidak memiliki integritas. Katakan saudaraku sekali lagi, tidak memiliki integritas. Ayo kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Tidak memiliki integritas, 3, 2, 1. Seseorang bisa dikatakan memiliki integritas bila antara hati, pikiran, perkataan, serta perbuatannya sama. Kehidupan suatu bangsa atau kota tidak akan pernah berubah kalau tidak ada integritas di dalamnya. Dan Tuhan senang dengan orang yang berintegritas. Mari kita buka dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Tadi mic-nya ada dipegang, boleh bantu bacakan salah satu dari Bapak Ibu. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Terserah mau wanita atau pria, boleh tolong bantu bacakan Mazmur 15 ayat 1 sampai 15. Mazmur 15 ayat 1 sampai 15, Pak. Ayat 1 sampai 15. Mazmur Daud. Ya. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Amin. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Hengki. Firman Tuhan yang luar biasa ya, Bu, yang kita baru baca saudaraku. Dikatakan kita harus memiliki integritas. Mungkin saudara berpikir, Pastor Roli, saya nggak bisa lah, kita nggak bisa lah, manusia nggak bisa berintegritas seperti Yesus. Mungkin pasti akan muncul seperti itu ya kan. Saya nggak bisa memiliki integritas seperti Yesus. Yesus itu luar biasa, ya manusia nggak ada yang sempurna, tapi kesempurnaan kita daripada Tuhan. Tapi sederhananya untuk kita sama-sama mengerti mengenai integritas, saya mencoba menjabarkannya dengan bahasa sederhana untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai integritas, saudaraku. Oke? Jadi integritas itu dikatakan adalah hati, pikiran, perkataan, serta perbuatannya sama. Oke? Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Hati, pikiran, perkataannya sama. Tidak ada kemunafikan. Contoh sederhana dalam perjanjian lama yang dapat menggambarkan mengenai integritas adalah Daud, saudaraku. Loh, kok Daud? Mungkin Bapak Ibu ngomong begitu. Daud nggak sempurna kan? Bahkan Daud pernah melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa. Dan dosanya luar biasa. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi Tuhan mengasihi dia, ya kan? Daud, tapi Daud ini adalah pribadi yang salah satu yang memiliki memiliki sikap integritas. Kenapa? Karena dikatakan kalau hati, pikiran, perkataan serta perbuatannya sama, berarti di dalamnya ada ketulusan. Katakan amin. Sapa kanan kiri kita harus tulus, kita harus jujur, kita harus murni. Amin. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang bersikap jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang menjaga kemurnian hatinya. Katakan amin. Dalam perjanjian lama digambarkan yang dinamakan dengan seorang yang bernama Daud. Pada saat Nabi Nathan menegur dia, kamu kan telah berzina dengan wanita ini. Daud nggak mengatakan, enggak Tuhan, enggak, saya enggak ada gitu. Tapi dia mengaku, ya Tuhan ampuni saya.
Dia mengaku. Nah, itu orang-orang yang berintegritas. Saat ditegur kesalahannya, dia tidak membela diri, tapi dia mengatakan, iya saya salah, ampuni saya Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. Bapak, Ibu, dan saya juga adalah orang-orang yang memiliki integritas. Katakan amin. Karena kita mau mengakui kesalahan kita, Tuhan ampuni saya telah melakukan kesalahan, saya tahu Tuhan, saya tahu itu tidak benar. Tapi pada saat kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita sebuah sikap yang namanya integritas. Katakan amin. Itu yang dinamakan cara sederhananya supaya Bapak Ibu gak terlalu berat memikirkan integritas. Aduh, saya belum bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi hari demi hari saudara dan saya dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Karena saudara adalah orang-orang yang tulus, yang memiliki hati yang tulus. Katakan amin. Saudara adalah orang-orang yang memiliki kemurnian. Karena kasih Kristus yang memurnikan kehidupan saudara. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang jujur. Mau mengakui kesalahannya. Benar gak? Siapa yang di sini mungkin pada saat salah, anak-anak, anak muda engkau melakukan salah, ada gak minta maaf sama orang tuanya? Maafin saya ya Pak, saya udah salah. Anak-anak muda, maafin saya ya Ma, saya udah salah. Anak-anak muda, pada saat engkau minta maaf kepada orang tua, engkau adalah orang-orang yang berintegritas. Katakan amin. Demikian juga pada saat kita orang tua, kadang-kadang kita orang tua gengsi minta maaf sama anak-anak. Tapi pada saat kita bilang, maafin Mama ya, Mama telah menyakiti hatimu. Saudara dan saya sebagai orang tua adalah orang-orang yang memiliki integritas. Katakan amin. Amin Bapak Ibu, itu yang namanya integritas. Dan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa setiap kita orang percaya diminta untuk semakin dewasa, amin. Semakin dewasa, integritas artinya utuh, lengkap. Dan Tuhanlah yang memberikan kesempurnaan itu bagi saudara dan saya, amin. Ya kan, utuh dan lengkap. Kalau Rasul Paulus menuliskannya dalam 1 Timotius 3 ayat 2 mengenai penilik jemaat, yuk kita baca sekilas ya Bapak Ibu ya. Mengenai integritas, kita terus diminta Tuhan dalam umat Tuhan dalam perjanjian baru semakin dewasa. Oke? Semakin dewasa, semakin segambar dan serupa dengan Tuhan, semakin dibentuk, kita tulus, kita jujur, kita murni di hadapan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang memiliki sikap integritas. Katakan amin. Katakan saya Tuhan mau memiliki sikap integritas. Pada saat saudara mengakui kesalahan saudara, dan mau minta maaf, itu juga adalah salah satu bagian contoh yang mudah mengenai integritas. Dikatakan di sini 1 Timotius 3 ayat 2. Dalam perjanjian baru tadi, dalam perjanjian lama contohnya saya ambil dari Daud. Dia dikatakan sebagai salah satu orang yang berintegritas karena dia mau ditegur pada saat dia melakukan kesalahan. Dan dia mengakui dan jujur bahwa dia telah bersalah. Kita baca bersama-sama 3:21. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi setiap orang-orang percaya dalam perjanjian baru dituntun Tuhan untuk semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Itu juga adalah gambaran yang sederhana mengenai integritas. Jadi setiap kita siapa yang mau memiliki sikap integritas? Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau kita membayangkan integritas yang lebih besar nanti Bapak Ibu, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, saya belum integritas, jadi membuat kita ciut gitu kan ya. Tapi kalau kita tahu, oh iya ini toh gambarannya, ini toh pengertiannya, jujur, tulus, murni, dan mau disempurnakan oleh Tuhan, ditegur, ya lah, itulah orang-orang yang memiliki sikap integritas. Oke. Nah, kita buka di poin yang ketiga, ada dikatakan yang mengakibatkan keterpurukan suatu kota, keluarga, bisnis, pekerjaan, bangsa. Poin ketiga adalah dikatakan tidak ada damai. Tidak ada damai. Mari kita baca bersama-sama. 3:21. Ketiadaan damai dan kasih menyebabkan suasana yang penuh pertikaian dan pertengkaran yang menjadi sumber keterpurukan. Oke, saya ambil contoh yang paling sederhana. Dalam sebuah rumah tangga yang sering bertengkar, adakah namanya kedamaian? Nggak ada ya. Dan kata orang-orang, Bapak Ibu saja yang jawab dalam hati,
Menurut survei, rumah tangga yang sering bertengkar katanya berkatnya rezekinya seret. Benar nggak sih Bapak Ibu? Iya kan? Iya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Jadi ketiadaan damai dan kasih menyebabkan suasana yang penuh pertikaian dan pertengkaran yang menjadi sumber keterpurukan. Tadi kan dikatakan, apakah yang menyebabkan keterpurukan suatu kota atau bangsa? Kota itu menggambarkan keluarga, menggambarkan bisnis, menggambarkan pekerjaan, salah satunya karena tidak ada damai. Ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan saudara dan saya adalah Raja Damai. Dan dalam hal-hal yang sederhana yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya kita ambil aja dalam sebuah keluarga. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang membawa damai, membawa kasih. Yang tadi seperti tadi, pada saat kita minta maaf kepada pasangan kita, bahkan pada saat kita minta maaf sama anak kita, tidak merendahkan kita sebagai orang tua, itu menjadi bagian salah satu orang-orang yang memiliki integritas. Amin, pada saat kita minta maaf. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, oleh karena itu, ketiadaan damai dan kasih menyebabkan suasana yang penuh pertikaian dan pertengkaran yang menjadi sumber keterpurukan. Jadi kita harus saling harmonis ya, kita harus saling memaafin ya, supaya harmonis keluarga kita ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama. Keterpurukan suatu bangsa bisa diganti dengan kemajuan apabila mengembangkan prinsip hidup yang saling mengasihi. Amin. Artinya setiap kita membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang manis, hubungan yang indah. Ciptakan keintiman dengan pasangan, ciptakan keintiman dengan Tuhan. Tegur yuk sapa kanan kiri. Yuk kita ciptakan keintiman kita dengan Tuhan. Ayo tegur yuk Bapak Ibu, sapa kanan kiri kita, suami kita. Ya kan? Dan kita ciptakan keintiman kita. Ya gitu kali. Ayo dong Bapak Ibu, mana anak orang tua, para orang tua, ya kan? Ini penting saudaraku, ya kan? Untuk namanya kedamaian, kasih, keharmonisan itu tercipta saudaraku dalam keluarga juga gitu. Supaya anak-anak merasakan home sweet home di dalam rumahnya. Ya kan, pada saat orang tua mau merendahkan hati seperti itu. Nah, saya mau menggambarkan mengenai apa sih? Mengenai berbicara mengenai keintiman. Sebentar sekilas saya teringat saudaraku, keintiman. Suami istri yang, kita udah orang dewasa lah ya. Sekilas, dalam sebuah keluarga, keintiman itu berarti kan gak jauh-jauhan, benar gak? Ada gak sih suami istri yang tanda kutip berhubungan intim jauh-jauhan? Gak ada ya kan? Pasti dekat, benar gak? Face to face, ya kan? Pada saat kita dekat dengan Tuhan, demikian juga pada saat kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita dapat melihat Tuhan face to face. Kita mengenal perasaannya, kita tahu apa yang Tuhan mau, amin? Demikian juga kita anak-anak Tuhan dalam sebuah keluarga pun seperti itu. Nah pada saat kita intim dengan Tuhan, pada saat kita intim dengan pasangan kita, ada enggak yang namanya pertengkaran, perselisihan? Enggak ada kan? Yang ada damai, yang ada kasih, yang ada mengampuni. Benar enggak Bapak Ibu? Ya kan? Siapa yang setuju dengan saya? Dengan kebenaran firman Tuhan pastinya. Oleh karena itu, mari supaya tidak terjadi namanya keterpurukan, kita ciptakan namanya damai. Kita ciptakan namanya kasih, kita hadirkan kasih. Kita bangun hubungan yang intim dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Terlebih dengan Tuhan kita, amin. Amin. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan berarti kita face to face. Ada enggak sih orang yang dikatakan, saya intim dengan Tuhan, emang kamu berdoa? Enggak, saya enggak pernah berdoa. Kamu baca Alkitab? Enggak, saya enggak baca Alkitab. Saya rasa dia bukan intim dengan Tuhan, benar enggak? Ya kan, bagaimana dia tahu tentang Tuhannya, bagaimana dia tahu perasaan Tuhannya, bagaimana dia tahu kehendak Tuhannya, kalau dia tidak pernah baca firman Tuhan, benar enggak Bu? Ya kan, tapi dia tahu bagaimana perasaan Tuhannya, dia tahu bagaimana kesukaan Tuhannya, kalau dia mendengarkan firman Tuhan, kalau dia baca firman Tuhan, kalau dia berdoa, kalau dia bangun pujian penyembahan dalam kehidupan sehari-harinya, katakan amin. Amin. Oleh karena itu, dikatakan kita orang percaya umat tebusan Allah, imamat yang rajani, orang-orang yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus menghadirkan yang namanya damai. Karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah Raja Damai. Amin. Dan poin yang terakhir adalah, dikatakan tidak ada kebenaran. Keterpurukan bisa terjadi karena tidak ada kebenaran. Kita balik yuk. Setuju kita balik ya? Dikatakan gini,
Kem- kemerdekaan, kebalikan dari keterpurukan apa ya? Terpuruk berarti kan, terpuruk itu kayaknya tertekan ya Bapak Ibu ya, benar nggak? Terpojok, aduh tertekan lah, tertindas. Tapi kalau dibilang orang-orang merdeka kan dia nggak tertekan lagi, benar nggak? Dia mengalami kelegaannya. Jadi kita ganti kata keterpurukan, lawan katanya dengan kemerdekaan ya. Setuju nggak? Kemerdekaan bisa terjadi karena adanya kebenaran. Katakan amin, samping kanan kiri kita. Kemerdekaan dapat terjadi karena adanya kebenaran. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 32. Sebentar lagi selesai Bapak Ibu, dan saya berdoa firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Dan kita bagikan bagi orang-orang sekitar kita. Bagi keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, tempat kita kuliah, di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Yohanes 8 ayat 32 kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu dengan suara kita yang paling lantang. 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang Bapak Ibu Saudara ketahui dan saya ketahui dan pegang, itulah yang memerdekakan setiap kita. Amin. Kalau ada yang mengintimidasi kita, kalau ada yang mau melemahkan kita, kita ambil pedang roh. Karena firman Allah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kamu harus tahu kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau tadi poin keempatnya dikatakan yang membuat orang terpuruk, membuat keluarga terpuruk, membuat pekerjaan terpuruk, membuat bisnis atau bangsa terpuruk karena tidak ada kebenaran. Kita balik, kalau kita mau mengalami dan menerima kemerdekaan, kita harus tahu kebenaran dan kita harus menghidupi kebenaran itu. Katakan amin. Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 15. Dengan demikian, kita baca bersama-sama, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, boleh bantu bacakan dengan suara mic biar bisa masuk ke YouTube salah satu dari Bapak atau Ibu, Yesaya 59 ayat 15 ini. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nah, mungkin Bapak Ibu agak bingung untuk menerjemahkan dari Yesaya 59 ayat 15, dan saya mencoba untuk menjelaskannya dan juga pengertian dari ayat firman Tuhan ini. Kan bingung ya? Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Kok menjauhi kejahatan jadi korban rampasan? Ada nggak yang ikutan bingung seperti saya pada saat membaca ayat ini? Ada nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ia menjadi korban rampasan padahal kan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Kita boleh baca dari ayat sebelumnya Bapak Ibu supaya kita mengerti. Yesaya 59 ayat 14 dikatakan, sini saya bacakan ya Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dalam Tuhan. Hukum, Yesaya 59 ayat 14. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Orang dunia pada umumnya lebih mementingkan dirinya sendiri. Egosentris, benar nggak? Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan murni karena Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayat 15 dikatakan, dengan demikian kebenaran telah hilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ayat 16, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Manusia jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Banyak orang-orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Banyak ya dosa Sodom dan Gomora, Kain dan Habel. Banyak hal ya Bapak Ibu bisa baca yang dalam perjanjian lama. Ada enggak dalam arti yang dapat menolong, yang menyatakan keadilan yang penuh? Hanya Tuhan. Itu yang dimaksudkan ya kan, dikatakan di dalam
Ayat 14, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Karena di dunia ini Bapak Ibu, Saudara dan saya nggak dapat menuntut keadilan secara sempurna. Bapak Ibu bisa kecewa kalau meminta keadilan dari dunia ini. Nggak bisa, keadilan yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dan dikatakan dalam ayat 15, dengan demikian kebenaran telah hilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, yang menjadi korban rampasan. Makanya Bapak Ibu pernah melihat, atau mungkin pernah mengalami, Bapak Ibu udah berlaku benar, udah baik ini, udah baik, udah benar gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu kayaknya melihat, kenapa orang fasik hidupnya lebih enak ya? Kenapa orang fasik hidupnya lebih nyaman ya? Kenapa ya saya udah benar, tapi kok saya ditindas? Kenapa ya saya udah benar, saya disakiti? Bapak Ibu pernah melihat hal itu? Pernah? Atau Bapak Ibu pernah mengalami, kayaknya saya udah melakukan yang baik, saya nggak ada ganggu dia, saya nggak ada nyakitin, tapi kok saya disakitin, saya diperlakukan jahat. Ini udah Alkitab mengatakannya Bapak Ibu. Ya kan? Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Karena saudara-saudara adalah anak terang. Itu sudah digambarkan bahwa saudara pun berusaha untuk melakukan kebenaran, tapi saudara dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin menjahati saudara. Bapak Ibu, jangan ambil pusing. Ambil kebenaran Tuhan, karena terang Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya kan? Dikatakan tadi poin yang terakhir itu adalah, kenapa keterpurukan terjadi? Tidak ada kebenaran, tapi saudara dan saya mengalami kemerdekaan karena ada kebenaran dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kabar baiknya bagi orang-orang yang percaya, yang tetap setia untuk melakukan kebenaran, yang tetap setia menjaga ketulusan hatinya, yang tetap setia untuk tetap jujur di hadapan Tuhan, yang tetap setia untuk menjaga kemurnian hatinya. Apa yang dikatakan Bapak Ibu mau mengetahuinya? Ayat 20 dan 21. Kita baca bersama-sama Yesaya 59 ayat 20 dan 21. 321. Ada yang bisa bantu bacakan supaya suaranya sama-sama kuat? Yesaya 59 ayat 20 dan 21. 321. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan Amin. Jadi kalau saudara, kembali lagi saya ulang sedikit, kalau saudara mencari keadilan di dunia ini, saudara bisa kecewa karena di dunia ini keadilan itu nggak ada. Keadilan yang sempurna hanya daripada Tuhan. Tapi kalau saudara tetap setia dalam melakukan kebenaran, saya tetap mau setia Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Saya tetap mau menjaga hati saya sekalipun hati saya tersakiti. Saya tetap mau tulus dan murni di hadapanmu. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan, Yesus Kristus Tuhan saudara dan saya lah yang menjadi penebus yang akan memberikan kelegaan dan kemenangan. Katakan amin. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan dan menjawab dari setiap seruan ataupun melepaskan kita dari setiap kesesakan kita. Katakan amin. Nah inilah yang dikatakan ada 4 hal yang mengakibatkan keterpurukan suatu kota, suatu keluarga, suatu pekerjaan bisnis, suatu bangsa. Ada 4 hal, tidak ada keadilan, tidak memiliki integritas, tidak ada damai, tidak ada kebenaran. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, umat tebusan Allah, imamat yang rajin, anak-anak Tuhan yang sangat dikasih, kita menghadirkan keadilan itu. Amin. Ingat tadi yang poin pertama dikatakan, lebih baik kita melakukan kebenaran dan keadilan daripada korban. Amin. Lebih baik kita mentaati kebenaran dan keadilan dan menghidupi keadilan itu daripada kita sibuk dengan kegiatan rohani yang supaya terlihat orang rohani. Tapi kita gak melakukan kebenaran. Tuhan mau kita melakukan kebenaran. Karena yang terpenting, rohani adalah di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita menghadirkan namanya keadilan, kita memiliki integritas. Cara sederhana untuk menggambarkan integritas adalah salah satunya yaitu ketulusan. Kita jaga ketulusan, kita jaga kemurnian hati kita tetap terus menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara besar. Bukankah itu menggambarkan orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan? Amin saudaraku. Maka mari
kemuliaan kita dari Tuhan. Yang dapat menilai kita hanya Tuhan, tapi kita lakukan bagian kita, yaitu untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Kebenaran, Amsal 21 ayat 3, Bapak Ibu berkatakan, kebenaran dan keadilan lebih baik, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Oke? Dan dikatakan poin yang ketiga adalah, kenapa keterpurukan terjadi? Tidak ada damai. Tapi saudara dan saya, umat tubusan Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, kita menghadirkan, membawa damai itu. Amin. Kita saling mengampuni, kita saling mengasihi. Kita enggak usah gengsi jika kita memang harus minta maaf kepada orang yang mungkin, tanda kutip, lebih rendah daripada kita. Disitulah letak integritas kita. Amin. Dan poin yang terakhir adalah dikatakan, tidak ada kebenaran. Tapi saudara dan saya, orang-orang ini merdekakan, yang ditebus oleh darah Yesus, saudara menerima kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kita. Dan yang terakhir, ya adalah, kita baca yuk bersama-sama Bapak Ibu. Kebenaran yang sebelumnya, ya, kebenaran berbicara mengenai penerapan firman Tuhan dalam setiap aktivitas. Setuju? Berarti berbicara mengenai bagaimana kita menerapkan firman Tuhan, sekalipun mungkin nggak mudah, ya kan? Tapi Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk melakukan kebenaran. Kita lanjut bacanya. Kalau kita menjadi pelaku kebenaran, maka sikap itu menular kepada banyak orang, sehingga keterpurukan suatu kota atau bangsa bisa segera berlalu. Amin. Amin. Kita buka ya, saya tiba-tiba diingatkan dari Mazmur 1 ya Bapak Ibu, sebentar lagi selesai kok. Mazmur 1, karena katanya kebenaran itu menular saudaraku. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita tulus, jujur dan murni, maka orang-orang sekitar kita membawa dampak, memanifestasikan yang benar. Benar nggak? Mazmur 1 ya, semoga nggak salah ya, saya membacanya. Ya oke, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu, boleh ditampilkan. Kita baca yuk bersama-sama, 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang suka mencemooh, secara sadar di bawah alam sadar kita terikut mengomentari. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Jadi sepertinya kita jadi ikut mencemooh. Padahal Tuhan katakan, Alkitab mengatakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya kan? Karena pada saat kita menerapkan firman Tuhan, berusaha untuk hidup benar, ternyata itu menularkan kepada lingkungan kita. Amin. Kita jujur di hadapan Tuhan, itu menularkan. Jadi orang samping kanan kiri kita, teman-teman kita juga melihat dan merasakan ketulusan dan kejujuran itu. Amin. Kemurnian itu. Jadi mari kita jaga sikap kita. Kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena Alkitab mengatakan orang-orang yang dikatakan dalam Mazmur 1 yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi mari kita menjaga dan memperhatikan dengan orang-orang yang di mana kita bergaul. Amin. Dan poin yang terakhir, tadi saya diingatkan ayat itu aja. Terakhir, udah selesai Bu ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bila kita hidup dalam integritas, kasih, keadilan, dan kebenaran, maka kita akan menjadi terang yang menyingkirkan keterpurukan dan membawa kemajuan pada komunitas, kota, dan bangsa di mana kita berada. Tadi saya sudah katakan, setiap ada kata kota itu ada menggambarkan keluarga, pekerjaan, bisnis. Maka saya akan bacakan, bila kita hidup dalam integritas, kasih, keadilan, dan kebenaran, maka katakan saya akan menjadi terang yang menyingkirkan keterpurukan dan membawa kemajuan pada komunitas, kota, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan bangsa di mana saudara dan saya berada. Katakan amin. Mari kita berdoa. Saya mengundang untuk pemain musik. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini.
dengan setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita merespon kebenaran ini yang akan memerdekakan dan memberkati setiap kita. Dengan alunan musik saya akan berdoa, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh merenungkan firman Tuhan, menaruhkan hati dan pikirannya tertuju dan terpusat kepada Tuhan sambil mengulangi di dalam benak dan pikiran dalam hati setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya dengarkan pada hari ini. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Secara manusia hamba terbatas mungkin menjelaskannya Tuhan. Tetapi Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami itu yang menjelaskan kami satu persatu bagi setiap kami pada sore hari ini. Bahkan juga bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan lewat YouTube Bapa. Bapa yang maha baik, terima kasih. Oleh karya salib-Mu Tuhan, Kau menebus dosa setiap kami. Dan oleh penebusan-Mu Tuhan, Engkau juga telah mencabut konsekuensi dari dosa, kesalahan, pemberontakan dan ketidaktaatan yang dilakukan Bapa. Di dalam apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap tanah yang kami injak di mana kami berada. Karena penebusan darah-Mu Yesus, maka setiap tanah dan setiap yang kami usahakan mulai dari keluarga kami, pekerjaan, bisnis kami, pelayanan kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan pada hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, ada 4 hal Tuhan yang menyebabkan terjadinya keterpurukan. Sebuah keadaan yang tertindas, tertekan atau kemerosotan atau hal-hal yang tidak baik. Tetapi kami tahu Tuhan, kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami yang telah ditebus oleh darah Yesus, kami akan membawa sebuah harapan yang kami percaya, pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami percaya pengharapan yang kami taruhkan kepada Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang indah yang dapat kami nikmati Bapa. Ada 4 hal Tuhan mengapa terjadi keterpurukan, yaitu tidak ada keadilan. Dan hari ini kami mau merespon firman-Mu Bapa. Kami mau menghadirkan keadilan dan membawa keadilan itu bagi keluarga kami Tuhan. Bapak Ibu yang mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bersikap adil. Saya mau menyalurkan dan mengalirkan kasih dan keadilan itu. Bapak Ibu boleh taruh tangan kanannya di dada masing-masing tanpa memperhatikan sekelilingnya. Alkitab mengatakan dalam Amsal 21 ayat 3, lebih berkenan di hadapan Tuhan melakukan kebenaran dan keadilan daripada korban. Oleh karena itu Tuhan mampukan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu untuk kami hidup dan melakukan kebenaran-Mu. Dan kami melakukan keadilan bagi keluarga kami kalau kami dipercaya sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan. Kami bersikap adil buat rekan kami, buat bawahan kami. Kami tidak merasa lebih hebat. Tapi karena ada Tuhanlah, kami tahu kami harus menghadirkan keadilan dan menyatakan dan berbuat keadilan itu Tuhan. Dan poin yang kedua, kami diingatkan Tuhan untuk kami membawa berkat dan menjadi berkat di kota kami, di bangsa kami, di keluarga kami, pekerjaan bisnis kami. Kami harus menjadi pribadi yang berintegritas Tuhan. Salah satunya Tuhan yang telah kami dengar dalam integritas itu kami menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kami menjaga ketulusan hati kami Bapa. Kami menjaga kemurnian hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau dapati ketulusan di dalam hati kami Bapa. Biarlah Engkau senantiasa melihat kemurnian dari dalam hati kami Tuhan. Sebuah motivasi yang murni dalam mengasihi dan melayani Engkau Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Sebuah perkataan yang jujur seperti Daud sebagai salah satu gambaran orang-orang yang memiliki integritas dalam perjanjian lama. Sekalipun hidupnya tidak sempurna dan kami juga tidak sempurna. Tapi kami tahu pada saat kami jujur, pada saat kami mau mengakui kesalahan kami,
Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan menjadikan kami orang yang berintegritas. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang menaruhkan tangannya. Demikian juga setiap kami semua Bapa. Kami mau menjadi orang yang berintegritas Tuhan. Kami mau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami sebagai bagian dari integritas. Kami mau mengampuni dan mengasihi, bahkan bagi orang-orang yang mungkin tidak layak. Bagi orang-orang yang mungkin menyakiti kami seperti orang Samaria Tuhan. Yang bagi orang Yahudi, orang Israel adalah tidak baik, tidak benar berhubungan dengan orang Samaria. Tetapi kami belajar Bapak. Bagaimana saat orang Samaria melihat orang yang terluka, dia menolong Tuhan. Maka mulai hari ini Tuhan, kami mau kasih Tuhan memenuhi setiap kami Bapak. Sehingga siapapun Tuhan, baik orang yang baik dan orang jahat kami mengasihi Bapak dan mengampuni. Sebagai bagian dari salah satu integritas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Perkataan, perbuatan kami, ketulusan kami bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberkatinya dalam nama Yesus. Dan menyempurnakannya. Dan memperbesar kapasitas bejana itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan poin yang ketiga Tuhan kami diingatkan mengenai Tuhan. Kedamaian. Kami tahu Tuhan. Di dunia ini Tuhan. Seringkali ada hal-hal yang membuat kehilangan damai sejahtera sukacita. Bagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga yang sedang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, jika engkau kehilangan damai, mintalah Yesus Kristus sebagai Raja damai itu. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan mengingatkan setiap kita untuk tidak gelisah dan gentar hati kita. Karena Yesus yang adalah Raja damai, yang memuaskan dan memenuhi setiap kita dengan kedamaian. Katakan, Tuhan, aku minta damai sejahtera-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan sepanjang umur hidupku. Katakan, saudaraku, kami mau hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau saling mengasihi, kami mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang mau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau. Sekalipun mungkin dagingku ingin melakukan A, tetapi jiwaku dan rohku ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tetapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami untuk memiliki sebuah hubungan yang intim dan indah dengan Tuhan. Face dengan face, berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Maka kami percaya pada saat kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dalam sebuah keluarga kami pun dapat saling mengasihi. Kami membangun hubungan intim dengan pasangan kami, kasih dan cinta dan mengampuni dengan anak-anak keluarga kami, mertua kami, orang-orang yang jauh. Tapi Tuhan memberikan kasih itu dalam hidup kami. Dan poin yang keempat Tuhan, kami diingatkan mengenai kebenaran. Di dunia ini Tuhan, kebenaran tidak ada. Karena kebenaran itu adalah milik Tuhan, kebenaran itu adalah Engkau. Dan hari ini kami mau Tuhan mengubah keterpurukan di kota, bangsa, negara, keluarga kami. Kemerosotan yang mungkin terjadi di sekitar kami Tuhan. Pakai setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami boleh membawa kemerdekaan itu dan menghadirkan kemerdekaan itu sebab kami ada di dalam kebenaran itu Tuhan. Mari Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, kami harus tahu kebenaran dan kami tahu kebenaran hari ini. Dan kami dimerdekakan Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.